Ya saya yuk. Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ziza. Selamat malam, Bu Nurin. Maaf mengganggu waktunya malam-malam Bu. Malam masih Zoom terus. Oke. Maklum, mahasiswa baru. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Ziza selaku guru bahasa Arab, nggih. Atas Iya, sama-sama. kesempatannya dan meluangkan waktunya pada malam ini dalam sesi wawancara tentang solusi yang relevan, Bu, atau penentu solusinya. Jadi begini Bu Ziza, tugas saya atau tugas peserta PPG selanjutnya ini untuk menentukan solusi yang akan saya pilih dari beberapa alternatif solusi yang kemarin sudah saya lakukan. Untuk yang pertama, iya. kenapa Bu? Enggak, setelah kemarin sempat kita bicarakan tentang itu ya. Untuk wawancara yang kemarin dengan Bu Ziza itu kan tentang alternatif solusi. Jadi ada beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang saya identifikasi. Nah, untuk wawancara kali ini kita harus menentukan solusi yang relevannya. Bukan alternatif Langsung lagi, menjurus. tapi sudah solusi yang relevan. Langsung menjurus ke persoalannya. Nggih. Langsung menjurus ke solusi dari masalah yang saya hadapi. Untuk yang pertama, Bu Jijang, untuk yang pertama, masalah terpilihnya tentang rendahnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Akar penyebab masalahnya, model pembelajaran yang saya gunakan belum mampu meningkatkan motivasi siswa. Dari hasil kajian literatur dan wawancara kepada guru, teman sejawat, kepala sekolah, dosen, dan pengawas, akhirnya saya punya beberapa alternatif solusi model pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu tentang model PBL, Bu, Problem Based Learning. Jadi untuk mengatasi bukan untuk mengatasi, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa alternatif solusi model pembelajarannya. Yang pertama tentang PBL, Problem Based Learning. Yang kedua, PJBL, Project Based Learning. Yang ketiga, Discovery Learning. Yang keempat, Conceptual Teaching and Learning. Yang kelima, Inquiry Learning. Jadi kelima model itu merupakan alternatif solusi untuk mengatasi masalah tentang rendahnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira menurut pendapat Ibu atau berdasarkan pengalaman Ibu selama menggunakan media-media model-model pembelajaran tersebut, kira-kira yang paling cocok model pembelajaran apa, Bu? Yang akan digunakan atau yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Saya pikir karena ini masih awal ya, kalau melihat situasinya masih awal pembelajaran di ajaran baru ini. Ini Bu Lili ngajar kelas berapa ya? Insya Untuk Allah kelas berapa nanti ya? saya gunakan untuk ngajar kelas 8, Bu. Materinya usaha dan energi. Iya. Usaha Ini dan Bu Nurin. pesawat sederhana. Insya Allah kalau menyesuaikan dengan situasi keadaan di mana awal pembelajaran bulan Juli hanya berapa minggu saja kan itu ya. Selanjutnya ini masuk ke bulan Agustus ya lebih cocoknya ke PBL Bu Nurin, problem based learning. Jadi untuk apa istilahnya mengorek-ngorek istilahnya memotivasi siswa lebih semangat lagi di awal itu paling tidak kita gunakan untuk PBL. Jadi selanjutnya untuk kedepannya bisa disesuaikan dengan keadaan lagi.
Oh gitu. Jadi menurut Bu Ziza, model pembelajaran yang lebih cocok digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam hal belajarnya itu PBL, Problem Based Ya, Learning. Kenapa, Bu? karena kan karena masih awal pembelajaran, jadi paling tidak kita bisa memotivasi siswa untuk berpikir kritis Mm, dalam mengatasi masalah. Karena nggak mungkin ya kita pakai yang misalkan kita pakai PJBL karena memang masih awal. Untuk misal kalau PJBL pakai produk, ini masih awal. Jadi kita kasih kompor dulu lah, kita kasih semangat dulu lah untuk biar mm, anak didik kita itu biar bisa mengatasi masalah, berpikir kritis, kreatif, kolaborasinya dengan teman-temannya bagaimana kan gitu. Kalau menurut mm. saya. Begitu, okay. Jadi menurut Bu Cica, kenapa milih PBL untuk melatih siswa berpikir kritis, Bu? Nggih? Jadi dia pembelajaran dikasih masalah biar siswa berpikir jadi lebih bersemangat gitu nggih. Karena memang Hmm, masih awal kalau nggih. saya gitu. Mm-mm. Kira-kira bukan kira-kira menurut Bu Ziza kelebihan sama kelebihan PBL itu apa, Bu? Sehingga bisa Ya ini, meningkatkan motivasi siswa. siswanya dapat berpikir kritis dalam mengatasi masalah. Hmm? Siswanya termotivasi, semangat untuk belajar, dapat kerjasamanya dengan teman-temannya, dapat saling kerjasama dengan teman-temannya, Hmm? gitu. Walaupun nanti terdapat setiap model pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Kita sesuaikan, kita beri masalah yang sesuai dengan anak-anak, bagaimana anak-anak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Untuk Begitu. awal-awal, ya, untuk awal-awal paling tidak jangan dikasih masalah yang terlalu rumit bagi anak-anak. Paling tidak kita beri masalah untuk semangat mereka biar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pembelajaran tersebut. Gitu kalau saya. Okay. Sebelumnya Bu Cica mungkin sudah beberapa kali menerapkan model pembelajaran PBL nggih? Iya. Oke. Kalau enggak salah kemarin presentase keberhasilan model PBL itu dalam meningkatkan motivasi siswa sekitar berapa persen, Bu? Barangkali kan Oh, ini. iya. Oke. Kita Ketika Bu Cica menggunakan model PBL dalam pembelajaran, itu kan bisa terlihat kalau anak-anak termotivasi, nggih. Hal itu bisa dilihat mungkin dari aktivitasnya atau hasil belajarnya. Nggih. Nah, kira-kira berapa persen, Bu? 89% kan, Bu? 89% Jadi hasil hanya belajarnya nggih, meningkat. ya, iya. Oke. Terima kasih, Bu. Kalau Kalau selama sisanya hanya sedikit, hanya beberapa siswa kan paling tidak kita bisa atasi ya. Oke. Mungkin saat Bu Ziza menerapkan model pembelajaran tersebut ada kendala, Bu? Ada kendalanya ketika ada beberapa siswa ini, dan insya Allah hanya sekitar berapa ya, 4 sampai 5 siswa di antara sekian siswa dalam satu kelas itu. Jadi kita kasih pengajaran remedi, paling tidak gitu kan, atau untuk pengajaran remedinya berupa teman sejawat juga bisa, atau kita beri materi lagi juga bisa kan gitu. Hanya beberapa siswa saja. Begitu. Enggak. Tapi untuk motivasinya sama-sama semangat Ibu Gunurin. Mungkin untuk penyelesaian masalahnya di situ bedanya dari hasil penyelesaian masalah. Kalau untuk motivasinya sama-sama semangat. Berarti Untuk kendalanya mungkin anak-anak ada hasil, yang belum bisa menyelesaikan masalahnya gitu, Bu. Iya. Apa Hasil mungkin dari karena masalahnya penyelesaian terlalu masalah. rumit apa gimana, Bu? Tingkat kemampuan anak itu kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan ini harus semuanya mampu semua kan enggak. Ada yang mampu, ada yang sedang, ada yang kurang mampu kan begitu. Jadi ya Gitu. kita Enggak.
Untuk yang ketika Bu Cica menggunakan PBL itu pakai media juga, Bu, nggih? Iya, pakai. Media pembelajaran apa, Bu? Saya gunakan awal pakai, saya kombinasi ya Bu Nurin. Video, slide PPT sama PowerPoint interaktif. Jadi memang model benar-benar PBL, anaknya semangat. medianya video pembelajaran atau PPT interaktif gitu, Bu, nggih? Iya. Nggih. Jadi hasilnya anak-anak termotivasi untuk belajar nggih, Bu, nggih? Iya. Dengan ketuntasan tadi sekitar 89% gitu ya. Itu hasilnya. Nggih, hasil 89% belajarnya itu hasilnya. Ya. 89%. Kalau nggih. motivasi insya Allah semangat semua anak-anak. Nggih. Kalau bisa dilihat dari aktivitas siswanya saat pembelajaran ya, Bu? Iya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Untuk soal yang kedua, Bu, bukan soal ya, masalah. Saya kok ingatnya anak-anak aja yang lagi tes. Untuk masalah yang kedua yaitu tentang media pembelajaran, Bu. Jadi masalahnya itu tentang rendahnya pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Akar penyebab masalahnya media pembelajaran yang digunakan guru atau yang saya gunakan itu masih belum berbasis IT. Jadi, saya punya beberapa alternatif solusi dari hasil kajian literatur sama wawancara yang kemarin, itu diperoleh beberapa alternatif solusi. Yang pertama yaitu model pembelajaran PJBL dengan media video pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran PBL, medianya PowerPoint interaktif. Yang ketiga, media komik digital, model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Yang keempat, model pembelajaran discovery learning, medianya PET. Untuk alternatif solusi yang terakhir, itu saya pakai model konseptual, model pembelajaran kontekstual, medianya berupa makromedia flash. Kira-kira dari kelima itu tadi, kelima alternatif solusi yang itu, ketiga PBL media apa tadi yang ketiga? yang pertama PJBL medianya video pembelajaran. Yang kedua PBL medianya PPT interaktif. Yang ketiga Discovery medianya komik digital. Oh, Discovery. Yang keempat konseptual media pembelajarannya PET. Yang kelima Inquiry model pembelajarannya makromedia flash. Ini aja pakai yang PBL, PPT, PowerPoint interaktif aja, Bu Nurin. Oh, jadi untuk masalah yang kedua itu solusinya pakai PBL media berbasis IT-nya berupa PPT interaktif ya, Bu? Kenapa, Bu Cica? Semangat sekali anaknya. Oh, gitu. Iya. Jadi kita nggak turut karena serta gitu ya. menyenangkan. Kan nggak turut serta hanya menyediakan materi saja kan enggak. Tapi di samping kita memberikan materi secara slide, tapi anak-anak juga turut serta ikut berperan aktif jika kita memberikan PowerPoint interaktif. Jadi anaknya ikut langsung terjun dalam, paling tidak kita memberikan misalkan setelah materi yang kita sampaikan, lalu kita beri persoalan, tapi anaknya langsung ikut terjun di situ. Ada rasa penasaran. Gitu ya? Dan menyimak atau menyimak gitu? Iya, tidak, dia ikut terjun aktifan di situ. Dia bisa ada rasa ingin tahu, rasa ingin penasaran, ingin mencoba kan gitu kalau kita pakai PowerPoint interaktif itu tadi. Oh, gitu. Jadi solusinya pakai PBL dengan media PowerPoint interaktif. Seperti yang Bu Cica sebutkan tadi termasuk kelebihannya juga, Bu, nggih. Anak-anak jadi lebih tertarik, lebih bersemangat karena pembelajaran menyenangkan. Juga karena anak-anak terlibat langsung, nggih. Ada keterlibatan di situ. Setelah kita beri persoalan di slide kita, habis itu kita kasih setelah kita beri materi persoalan yang bisa kita tayangkan, habis itu kita kasih solusinya bagaimana sehingga anak-anak bisa langsung menjawab di situ. Kita bikin kelompok atau sendiri pun juga bisa. Artinya walaupun kita bikin kelompok, pasti nanti tiap individu pasti penasaran, ingin mencoba.
Oke. Terus tentang pemahaman siswa terhadap materi pembelajarannya, Bu, gimana? Anak-anak jadi lebih pahamkah? Iya, Hmm. kita beri penguatan di akhir nanti. Hmm. Jadi setelah kita anak-anak uji coba, setelah itu terakhir kita beri penguatan kembali. Oh, Kira-kira gitu. pemahamannya sampai mana? Oke. Berapa persen yang diterima anak-anak? Oke. Terus kira-kira kendalanya atau kelemahannya, Bu, kalau menggunakan PBL dengan media PowerPoint tadi? Ah, hanya butuh waktu kita untuk persiapan bikin itu ya. Oh, lama gitu. Hanya kalau andai kata kita sudah tak pernah membuat PPT interaktif, insya Allah hanya sebentar karena kita Hmm. punya file medianya itu. Hmm. Akan tetapi kalau kita belum punya, mungkin belajar dulu bagaimana ini membuatnya gitu aja. Hmm. Kalau dari siswanya, Bu, kira-kira gimana? Lebih cenderung aktif, Bu. Kalau Hmm. disuruh milih ini aja, Bu, gitu aja. Oh, Jawabannya tidak gitu. ada kendala, istilahnya dari Tidak. anak-anaknya. Mungkin kita tidak mengetahui secara pasti anak-anak ini benar bisa apa enggak. Kita tahu dari hasilnya dan kita tahu dari ketika kita memberikan penguatan. Sejauh mana anak-anak bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Hmm. Oh gitu. Oke. Terima kasih Bu Ciza atas Sama-sama. jawaban beserta penjelasannya. Kira-kira sudah cukup jelas sekali kok, Bu. Sama-sama, Bu Oke. Nurin. Semoga bisa membantu. Oke. Terima kasih dan memang sangat membantu sekali. Terima kasih Bu Ciza atas waktunya. Mungkin saya akhiri dulu ya untuk sesi wawancara kali ini. Baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.